Apakah hari ini anak-anakku datang semua? Ada yang sakit. Ada yang sakit ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Jadi yang ibu absen dulu, yang sakit siapa? Iya, bisa. Siapa lagi? Yosi. Baby. Rehan. Tidak ada lagi? Ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian yang sudah datang hari ini minggu depan dapat berkumpul dengan kita untuk belajar fisika. Apakah anak-anakku sudah siap belajar? Ibu lihat dulu ya. Ya. Kayaknya ada yang belum siap ini di belakang. Buktinya masih ada di situ bekas gelas minumannya. Ibu dulu aja. Oke, terima kasih sudah peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberikan waktu dulu untuk anak-anakku literasi. Silakan baca buku apa saja selama 3 menit. Silakan dibaca bukunya, buku apa saja. Bukunya dibaca dulu. Oke, literasinya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu menyanyikan lagu nasional. Siapa yang bisa menyanyi? Ya, silakan baca ke depan. Di sini saja, di teman-teman. Silakan. Ya, silakan berdiri.
motivasi. Jadi ada gambar dua mobil yang melewati kondisi tidur. Apabila anakku ada di dalam mobil ini, kira-kira mobil mana yang kita akan merasa nyaman bisa bila melewati kondisi tidur di antara kedua mobil ini? Mobil yang warna apa? Ya, mobil hitam. Hitam ya? Ya. Jadi kenapa sampai kita merasa nyaman apabila berada di dalam mobil warna hitam? Kenapa? Karena gasnya lebih kuat. Iya. Ataupun di situ bisa dilihat kalau mobil warna hitam itu mungkin lebih mulus ya dibanding mobil warna putih. Kenapa ibu memberikan motivasi gambar dua mobil ini? Harapannya ibu bahwa anak itu harus rajin belajar, giat berusaha dan pantang menyerah agar suatu saat nanti kelak apabila anak-anak sudah berhasil, anak-anakku bisa membeli mobil yang dimana anakku apabila melewati kondisi tidur atau jalan yang terjal, anakku bisa nyaman di dalamnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ibu akan bertanya dulu pembelajaran minggu lalu apa ada yang masih ingat itu pengertian dari tegangan? Ya silakan. Tegangan dari ditinjau dari hukum Ohm ya. Ya silakan dulu. Kalau tegangan dari hukum Ohm ada yang masih ingat? Karena sebentar itu kita belajarnya tentang tugas. Tugas itu berkaitan dengan hukum Ohm. Jadi kalau tegangan di hukum Ohm itu merupakan hasil bagi antara tegangan. Gaya dibagi dengan luas bidang. Iya, ada dua tegangan berdasarkan hukum Ohm juga ada. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan tegangan? Ya kan? Iya, jadi tegangan itu merupakan hasil perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Kalau sekalian, selanjutnya apa yang dimaksud dengan modulus elastis? Silakan. Ya, betul sekali ya. Jadi modulus elastis itu merupakan hasil perbandingan antara tegangan dengan tegangan. Kemudian ada yang masih ingat apa itu perbedaan benda elastis dan benda plastis? Ya, silakan. Perbedaan elastis adalah benda yang dapat kembali jika bentuknya sehingga yang diberikan dihilangkan. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi yang dimaksud dengan benda elastis itu adalah benda yang kembali ke bentuknya semula apabila gaya yang diberikan dihilangkan. Dan benda plastis itu benda yang tidak kembali ke bentuknya semula meskipun gaya yang diberikan itu sudah dihilangkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, faktor apa yang mempengaruhi modulus elastis suatu benda? Ya, silakan. Faktor yang mempengaruhi modulus elastis apa itu? Ya, luas bidang. Ya. Ya, jadi yang mempengaruhi jenis bahan, luas bidang, apa lagi? Oh iya, oke, terima kasih. Jadi modulus elastis itu ada 4 faktor yang mempengaruhi, ada gaya yang kita berikan,
kemudian los penampan, panjang mula-mula, dan panjang akhir. Ada 4 hal itu. Karena kelima hal ini anak sudah bisa menjawabnya, artinya anak sudah siap untuk belajar materi hari ini. Dan hari ini kita belajar tentang hukum elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita membacakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah peserta didik melakukan studi pustaka dari materi ajar, buku paket dan internet, dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis gaya tugas dan dapat menimbulkan elastisitas dengan benar. Yang kedua, setelah peserta didik melakukan studi pustaka dari materi ajar, buku paket dan internet, dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis hubungan tegangan dan modulus elastis dengan benar. Yang ketiga, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama, peserta didik mampu mengimplementasikan persamaan hukum untuk menentukan nilai konstanta tugas dengan penuh percaya diri. Yang keempat, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama, peserta didik mampu menganalisis grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang tugas untuk menentukan konstanta tugas. Yang kelima, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama, peserta didik mampu merancang penyelesaian masalah melalui konsep hukum Hooke. Yang keenam, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama, peserta didik mampu mengolah data percobaan hukum Hooke ke dalam grafik. Yang ketujuh, setelah peserta didik berdiskusi menganalisis data, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan untuk menginterpretasikan grafik hubungan gaya yang bekerja terhadap pertambahan panjang benda dengan percaya diri dan benar. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan teknik penilaian kita hari ini. Hari ini akan ada 4 teknik penilaian yang akan Ibu gunakan. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang dinilai adalah ketelitian tanggung jawab. Yang kedua, keterampilan yang Ibu ambil sebagai indikatornya, menyelesaikan LKPD, presentase, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, akan ada tes pengetahuan atau tes formatif. Ini Ibu akan lakukan di akhir pembelajaran. Dan yang keempat adalah tes berpikir kritis. Setelah selesai ini, Ibu akan memberikan tes lagi. Itu yang Ibu berikan sebelumnya, itu namanya tes berpikir kritis. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Coba perhatikan. Di slide ini ada 2 gambar, dua mobil ya, gambar 2 mobil. Pada gambar tampak 2 mobil yang berbeda. Mobil manakah yang terasa nyaman jika melewati jalan kerja atau berisi tidur? Warna putih. Warna putih ya. Menurut Anda apa penyebabnya? Jadi penyebabnya nanti sebentar pada saat kita diskusi, Anda tuliskan di LKPD-nya sebagai hipotesis atau pendapat sementara. Nanti dibuktikan berdasarkan eksperimen apakah betul pendapat itu atau betul. Ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Sudah memprint di rumah ya, berarti sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Ya, yang kelompok kemarin silakan bergabung di kelompoknya, yang kelompok yang dibersihkan. Ya, ini gimana? Ya, 3 orang. Ini berapa? Yang ini gimana? Oh ya, silakan dari sini. Silakan diambil bahan-bahannya, 1 orang ambil 1 dos.
Silakan dirangkai ada pak itu tempatnya itu dirangkai dulu. Ini rumah. Ada tulisnya itu. Ada tulisnya. Itu ada tulisnya. Bukan. Ada di. Ini sudah ada penggantinya. Ini ada penggantinya. Nah, silakan dirangkai dulu. Dirangkai di tempat ini ya. Jadi ini ada baut di atas. Perhatikan dulu. Perhatikan. Bautnya ini dibuka dulu. Baut bagian atas dibuka dulu ya. Baut ini. Kemudian dipasang. Nah seperti ini. Kunci dari bawah. Pasang kunci dari bawah. Ya. Kemudian perhatikan ini. Ada lubangnya itu masuk di lubang. Kalau keras ininya yang warna hitam di bawahnya. Kemudian kunci. Ini kasih turun. Ya silakan anda melakukan percobaan. Di atas atas disebutkan kan ini kan ya. Ya terserah. Tapi kalau saya pada ada tulis itu. Ada kita bilang pagi kali dulu. Masuk di dalam ya. Nomor 2 dan tempat ada kali ini ada juga kenapa ada penggaris begini, yang itu bapak sendiri pasang dulu, pakai itu pasang dulu. Ada. Sudah dimakan ke depan itu. Yang mana itu depannya? Kembali nanti, iya. Kalau
Kenapa ini saja membentuk jadi masih keras? Apa yang keras? Keras karena kita itu banyak orang gambar dari segi dalam dirinya, nah bukan begitu caranya. Sembilan, di sini dia seperti batasnya jelas lagi. Jangan bertugas banyak dari itu terdekat dulu. Atau kita masuk di lubang ada lubang ya. Kemudian kasih beban yang selalu memberikan berapa perkembangan menjadi kalimat ini ya di situ lah. Ya kita sama tapi ada kalimat dia di dalam itu. Oh ini ada kalimat di sini. Iya di situ diikat beban. Kenapa itu satu? Ya, itulah beberapa tambahan ini. Kita dulu ya. Berapa ini dia berbeda? Tunggu nih, mereka punya sebentar. Tapi sudah dipakai, sudah seperti kita. Mulai dari 50 gram dulu dalam panjangnya. Jadi panjang mula-mula sudah
Oh iya sudah diisi ya. Lanjutkan lagi, ganti lagi pakai pedas dari Islam. Kalau sudah ganti pakai pedas lagi, pakai pedas. Ya, diganti pakai pedas ya. Nanti dibandingkan bagaimana dengan hasil belajarnya di rumah, kan sudah praktek sendiri juga. Gimana hasil sekarang ganti pakai pedas. Kalau sudah selesai langsung sudah. Pakai pedas, ya. Ini salah satu itu benar ada. Ya, ada itu yang dari besi apa plastik warna biru ada. Mau dikumpulkan, mungkin di depan sini ada satu. Berapa sih? Dia terjadi awalnya kasih beban berapa ya.
presentasi lagi kali ini apa? Kita mau tentang orang ya, kita kayak angka itu pada ini saja kita kalian berdiri atau tidak sudah selesai. Ini semua itu rumusnya masalahnya apa, hipotesis, terus bentar dibaca pada saat kajian di depan. Kalau sudah ini rumusnya masalahnya apa, hipotesis apa, nanti dibaca pada saat kajian di depan. Ya sudah dibaca dari sini yang mendapat referensi apa kesimpulannya yang gimana masalahnya sudah ya itu bisa mengalami ya
tulis nama teman-teman semua. Itu ada kertas yang kalian ini tulis namanya semua, nama, kelas, sama jurusan. Kalau kita tulis semua, nanti masuk alatnya di dalam kelas, kemudian kita masuk pada sesi berikutnya. Ya, jangan kita masuk sama beda. Jadi kalau kamu 5 orang ya, 5 orang, 2 orang, 5 orang. Ya, kemudian kita masuk sekarang pada target. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Simpan dulu di situ. Tapi nanti kelompok yang dari sini dulu silakan ke depan. Ya, silakan. Ya, semuanya dibaca. Kelompok kami silakan perhatikan. Perkenalkan diri dulu. Semua dibaca. Itu yang ada pertanyaan. Silakan.
Ada pertanyaan? Ini kelompok lain ada yang bertanya? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, berapa untuk kelompok 1? Ya, dari itu, Arya? Ya, Arya dan kawan-kawan. Satu orang lagi, ya, ya di belakang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil percobaan kami. Yang pertama yaitu rumus masalah. Mobil yang akan terasa nyaman saat melewati jalan tanjak atau prosedur adalah mobil Pajero. Hipotesis dari kelompok kami yaitu mobil modern seperti Fortuner dirancang dengan sistem suspensi yang memanfaatkan prinsip elektrisitas. Material resistensi akan kembali ke posisi semula setelah mengalami reformasi. Jadi, mobil Pajero modern memiliki respon yang lebih baik terhadap jalan terjal atau prosedur. Yaitu berdasarkan data yang diperoleh bagaimana hubungan antara masa depan dengan perkembangan panjang pedas. Menurut kami semakin kecil masa semakin kecil pula perkembangan panjang pedas. Yaitu berdasarkan hubungan antara dan
Yang dapat kami simpulkan dalam persoalan ini yaitu itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian proses. Ada yang bertanya mengenai kelompok kami? Menyala lampu. Dengan turun lagi. Dengan turun. Bagus nih. Oh, betul. Apaan? Itu mau nih. Bisa itu. Bisa saya lanjut pakai. Boleh. Lanjut.
Pakai dua midi, pakai ini juga. Tetap tidak masuk yang di sini kan, tidak sambung ini. Jadi hitam balik. Tidak mati dia ini, tidak mati. Tidak. Pegang dulu balik. Saya pegang-pegang ini nanti. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3.
Apa yang dimaksud dengan Islam?
Sehingga akan berat untuk kita untuk membuka yang lebih kuat agar terjadi pertambahan banyak. Dari kami ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Pagi pengen Turun gimana nih? Mati kak kalau kita tutup. mati kayak Kemarin tidak Ji kan ini berarti duduk di tempat ya dulu.
Jadi tadi sudah dipresentasikan oleh semua kelompok tentang percobaan kita hari ini, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Intinya dalam kita belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke, di situ berlaku hukum Hooke di mana gaya yang bekerja itu sebanding dengan besarnya konstanta pegas dan sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Untuk materi pembelajaran, coba perhatikan, apakah Anda pernah melihat orang yang naik motor cross? Yang menjadi pertanyaan Ibu, apakah motor biasa bisa dijadikan motor cross? Kenapa? Karena memangnya motor biasa tidak punya pegas? Motor biasa juga punya pegas, tapi kenapa tidak bisa mendarat seperti motor cross, belum dirasa sampai di tanah pantat tak naik lagi gundukan? Iya. Jadi berbeda jenis dan dirancang khusus untuk pembalap itu motor cross. Nah, selanjutnya ini ada dua jenis benda. Jadi berdasarkan elastisitas, benda itu dibedakan menjadi benda plastis, yaitu benda yang jika gaya luarnya dihilangkan, maka benda tersebut tidak kembali ke bentuknya semula. Ini contohnya seperti plastisin. Pernah lihat mainan anak-anak namanya plastisin? Iya, plastisin itu kalau sudah dibentuk, meskipun tangan kita sudah buka yang membentuk plastisin, maka plastisin tidak kembali ke bentuknya semula. Yang kedua namanya benda elastis, yaitu benda yang dapat kembali ke bentuknya semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Kalau percobaan yang tadi anak-anakku lakukan itu termasuk percobaan yang mana itu? Plastis atau elastis? Elastis. Ini sudah ya. Sekarang masuk pada hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu rumusnya K sama dengan F per delta X. Atau konstanta pegas sama dengan gaya dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Siapa yang bisa simpulkan kegiatan kita hari ini? Adakah yang bisa simpulkan kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa simpulkan? Kesimpulannya? Ya, silakan. Oh iya, jadi bagus sekali ya. Itu kesimpulan pertamanya. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Tata Bayu. Kesimpulan berikutnya. Kalau grafik tadi ada yang bisa simpulkan bagaimana cara membaca grafik tadi? Dan terakhir itu ada grafik. Kalau dari grafik tadi itu, kalau misalkan gayanya besar, delta L-nya besar atau kecil? Kalau misalkan gayanya besar, pertambahan panjangnya besar atau kecil? Tadi kan sudah lakukan percobaan. Kalau misalkan Anda memberikan beban 250 gram
dengan beban 500 gram. Yang mana yang lebih besar pertambahan panjangnya? 500 gram. Artinya pertambahan panjangnya juga besar atau kecil itu? Besar. Kemudian benda-benda yang kita gunakan tadi adalah benda apa itu? Elastis atau plastis? Apa itu benda elastis? Benda yang benda yang bisa kembali ke bentuk awal apabila gayanya dihilangkan. Oke, artinya anak-anakku semua sudah bisa menyimpulkan materi kita hari ini yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Selanjutnya Ibu akan berikan asesmen formatif. Ya, silakan dijawab soalnya. Waktunya 10 menit. Ini dulu deh. Bentar, carikan di depan soalnya ya. Baikkan dulu lembar jawabannya. Jawaban. Jawaban ke belakang juga bisa. Soalnya nanti Ibu tampilkan saja di slide di papan. Cukup? 5? Ya, itu soalnya silakan dijawab ya, ada soalnya di papan. Iya, yang pernah ada Ibu kasih tuh. Ya. Langsung dijawab di kertas kosong tadi. Nih, masih ada soal palet di sini. Bagi ke belakang itu soalnya, ada 5 itu. Ini 2 mau di. Iya.
Satunya dua. Ada jus alta. Cukup jus al nih.
Bagaimana? Sudah? Belum? 5 menit lagi ya. Iya, di belakangnya. Yang terkecil, yang terbesar disusun, yang mana terbesar, mana yang terkecil. Apakah ABC apa CBA?
Ada tadi dos di situ. Dosnya di situ tadi mana? Ada dos 01. Oh iya, dos. Sudah? Ya cepat ya, itu waktunya sudah mau habis. Oke, tabe. Sudah? Sudah di depan simpan. Disimpan di depan ya, kalau di depan kalau sudah. Ini, Bu. Ya. Soalnya, Bu. Ya. Soal dulu tes nambah. Kompasnya. Gimana tadi yang Masih ada satu lagi yang begini? Mana? apa baru di sini apa? Ya, LKPD-nya juga dikumpul ya. Ya. Depan. Ini belum dibuka. Ucapan terima kasih kepada Ibu. Iya, simpan di depan. LKPD-nya dikumpul semua. Soalnya juga dikumpul ya sama soalnya. Oke. Udah selesai semua? Mari. LKPD-nya sudah? LKPD-nya sudah? Oke. Jadi untuk asesmen formatifnya sudah selesai. Sekarang Ibu masuk pada kegiatan refleksi, perhatikan dulu. Apa yang Anda suka dari pembelajaran hari ini? Karena praktek ya? Praktek. Apakah Anda menyukai pembelajaran yang menggunakan seperti ini? Pakai apa ini? LCD atau pakai? Ini aplikasi apa? Canva. Iya. Mengapa Anda menyukai pembelajaran hari ini? Seru. Praktek. Bisa melakukan apa namanya? Eksperimen. Kita bisa melakukan eksperimen itu, kita membuktikan teori yang ada di buku, kita buktikan dengan melakukan percobaan. Apakah betul itu teori yang ada di buku? Jadi yang anak-anak lakukan hari ini merupakan salah satu contoh cara meneliti secara ilmiah. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apa yang telah Anda pahami setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang dipahami setelah melakukan praktek tadi? Bahwa gaya pegas dipengaruhi oleh apa?
Iya. Nah, gaya pada pegas itu ada karena adanya apa? Ada apa itu tadi yang kamu kasih tuh? Yang 50, apanya itu namanya? Massa. Jadi karena adanya massanya besar pada yang kita berikan pada pegas sehingga muncullah yang disebut dengan gaya pegas. Karena adanya gaya pegas maka muncullah yang namanya pertambahan apa? Panjang. Apa? Anda dapat menguasai materi pembelajaran hari ini? Apakah Anda dapat menguasai materi hari ini? Ya, dapat. Adakah materi yang belum Anda pahami? Tidak ada. Oke. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita minggu depan. Minggu depan kita akan belajar susunan pegas secara seri dan paralel. Kita akan menyusun pegas secara seri dan paralel dan kita akan berikan beban lagi seperti tadi. Ya, selanjutnya disiapkan, kemudian kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Ya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa minggu depan ya.